Remaja Virtual, welcome back to DTC, Dinda Tahir Channel. Review buku lagi yuk, dalam Dinda Sok Review Buku. Oke, sebelum gue mulai, gue mau cerita-cerita sedikit nih. Beberapa waktu lalu, gue dapat musibah, yaitu kemalingan. That's why kenapa alasan gue beberapa minggu yang lalu nih gue nggak aktif bikin konten nih. Karena barang-barang yang biasa gue pakai untuk bikin konten itu hilang ludes semua. Apa aja? Itu laptop, kamera, sama action cam. Padahal waktu itu di kosan gue tuh jedanya kosong cuma 1 jam, tapi maling itu berhasil mendapatkan barang-barang berharga yang emang cuma itu yang ada di kosan gue. Sebenarnya gue nggak terlalu desperate banget sih, karena menurut gue sesuatu yang hilang dari hidup kita itu bukan rezeki namanya, dan suatu saat bakal keganti sama yang lebih baik. Tapi gue lebih ke mager, karena harus mulai dari nol lagi. Karena di laptop, di kamera itu tuh semuanya data-data penting gue, ada naskah-naskah gue, ada cerpen, ada novel yang rencananya tahun ini mau gue publish, yang udah setengah jalan tapi hilang semua, dan juga ada video-video yang udah siap edit dan udah siap tayang di YouTube channel gue, tapi semua hilang. Sebenarnya inti dari semua kerjaan itu sih otak gue ya, tapi karena harus mulai dari nol, gue jadi kayak mager. Namanya juga manusia ya, butuh refreshment lagi, butuh sesuatu yang bikin bangkit lagi. Dan akhirnya baru sekarang gue punya waktu untuk bikin video. Sebenarnya 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu, gue udah nge-take video itu di Setu Babakan. Tapi setelah gue selesai take videonya dan gue preview, kok iya backgroundnya nggak enak ya. Tadinya tuh gue mau backgroundnya tuh di danau gitu, biar mata kita fresh dikit ya kan, ngeliat air-airan. Tapi karena waktu itu gue take-nya itu rada tengah di bolong, siang-siang jadi backlight, akhirnya gue memutuskan untuk bikin videonya itu dengan background warung-warung. Tapi di situ ternyata ada mbak-mbak yang bocor, yang ngebelakangin kamera gue, dan pemandangannya rada nggak enak. Jadi gue nggak pede. Sebenarnya tadinya mau gue edit aja sih videonya, karena kan kalau di YouTube channel tuh bebas ya mau upload video apa aja. And here we are, kita bikin videonya sekarang. This is it. Tentang orang yang memasakkan sayap kecil di pundak para pemimpi. Yang ditulis di sini ada bacaan Muhammad Rois Rinaldi. Oke, langsung aja masuk ke review bagian pertama, yaitu cover. Nah, kalau menurut gue covernya ini sangat Indonesia sekali karena dia bernuansa merah putih ya. Menurut gue ini simple karena cuma ada satu gambar laki-laki pakai kacamata, terus dia megang gelas dan bajunya itu Superman. Nah, simple, selain simple, tapi ada satu pertanyaan sih ketika gue dapat buku ini, yaitu judulnya. Ini sumpah ya, judulnya panjang banget. Nah, pas gue pertama kali baca, gue tuh kayak nggak dapet maksud dari judulnya ini, sampai gue tuh baca berulang-ulang gitu. Ini maksudnya apa sih tentang orang yang memasakkan sayap kecil di pundak para pemimpi? Literally gue bener-bener tuh sampai baca berkali-kali gitu, menyerapi apa maksud dari judulnya. Tapi ya udahlah, gue nggak gubris gitu, gue baca aja ya kan. Nah, pas baca baru deh gue tahu apa maksud dari judul ini. Nah, di sini juga ada tulisan catatan sahabat Irfan Haki. Pas gue baca, Irfan Haki itu siapa ya? Who is this man? Tapi ya udah, itu nanti kita bahas nanti. Ke review bagian cover bagian belakang. Nah, karena ini adalah buku non fiksi, jadi di belakangnya ini nggak ada sinopsis kayak di buku fiksi gitu ya. Di sini cuma ada beberapa pendapat dari beberapa orang yang udah baca buku ini. Nah, selanjutnya poin yang mau gue kasih tahu adalah karakter. Biasanya kan kalau di buku fiksi tuh ada karakter-karakter tertentu ya. Karena ini buku non fiksi, jadi nggak ada karakter-karakter kayak di buku fiksi. Nah, di sini ada satu orang yang harus kalian inget banget, namanya adalah Irfan Haki. Siapa itu Irfan Haki? Irfan Haki itu adalah seorang CEO dari PT Banten Muda Kreasindo. Nah, kita move to the next point, yaitu adalah inti dari buku ini. Nah, sebenarnya buku ini tuh berkisahkan tentang apa? Kalau
misalkan kita ngelihat dari cover bagian depan, di sini kan ada Muhammad Rois Rinaldi. Pasti kita mikirnya Muhammad Rois ini adalah penulisnya, tapi nggak literally dia yang nulis semua yang ada di buku ini. He's not literally the writer, tapi dia adalah penyusunnya, karena buku ini ditulis oleh 33 orang yang berbeda. Jadi 33 orang ini ngasih opini mereka tentang seorang sosok yang bernama Irfan Hakim. Nah, kalau tadi gue bilang Irfan Hakim itu adalah seorang CEO, bos gitu ya kan, seorang bos di sebuah perusahaan. Tapi kerennya dia tuh nggak bersikap kayak bos gitu. Dia itu bener-bener seorang pemimpin ideal. Kalian tahu kan bedanya bos sama pemimpin? Kalau persepsi gue ya, bos itu lebih bisanya tuh kayak nyuruh-nyuruh. Terus kalau misalkan ada masalah sama timnya, sama anak buahnya, dia ngabur kemana tahu, dan bahkan ngomongin yang jelek-jelek tentang anak buahnya di hadapan atasan-atasan lain. Tapi kalau misalkan pemimpin, itu kebalikannya. Pemimpin itu seseorang yang bisa mengayomi timnya, mengayomi anak buahnya, dan bahkan kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh anak buahnya, dia tuh bisa ngasih saran, kritik yang emang dibutuhkan, dan dia nggak bakal meninggalkan timnya itu. Dia bakal melindungi dan nggak bakal ngomongin yang aneh-aneh di depan orang lain yang bahkan nggak kenal sama timnya. Itu yang gue tangkep ya. Nah, selain itu di dalam sini tuh dikemasnya keren banget ya, karena colorful, ada gambar-gambar lucu-lucu, dan gue suka banget. Di sini banyak banget quotes-quotes keren yang bisa bikin semangat gitu pas baca. Kalau misalkan kalian mau tahu ya kalian harus baca bukunya. Tapi sebenarnya banyak pendapat ya yang bilang kalau buku ini dibikin untuk pencitraan. Ketika gue ngedapetin buku ini, gue juga mikir siapa sih Irfan Hakim, kenapa dia harus dibikin buku gitu, apa istimewanya seorang Irfan Hakim. Tapi kalian don't judge the book by its cover. Lagi-lagi kalau kalian belum kenal, belum baca bukunya, jangan ngomong yang aneh-aneh dulu gitu, jangan ngejudge. Kalian tuh harus lebih mengenal baru menilai. Nah, setelah gue baca bukunya, oh ternyata ini sama sekali nggak ada niat untuk pencitraan. Ini tuh lebih ke sharing apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Irfan Hakim tentang dia gitu. Nah, dan setelah baca buku ini, gue tahu apa maksud dari judul yang panjang ini, tentang orang yang memasakkan sayap kecil di pundak para pemimpin. Orangnya ini adalah Irfan Hakim. Dia itu suka memasangkan sayap di pundak para pemimpi, yaitu orang-orang di sekitarnya dia, anak buahnya, dan bahkan orang-orang yang baru dia kenal. Dia memasangkan sayap untuk mereka itu bisa terbang dengan sendirinya mencapai kesuksesan. Nah, yang gue suka, Irfan ini nggak semata-mata ngebantu orang plek-plekan gitu. Dia lebih suka ngasih pancing daripada ngasih ikan. Jadi analoginya tuh keren sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan kita dapat pancingan nih, kita pasti bakal berusaha banget untuk ngambil, untuk ngedapetin ikan sendiri kan. Kalau misalkan kita dikasih ikan, udah ikan gitu, tinggal kita olah, tinggal kita masak, terus kita makan. Kalau misalkan kayak gitu, kita nggak bakal jadi mandiri. Tapi kalau misalkan dikasih pancingan, itu pasti kita bakal mandiri dengan sendirinya. Nah, setelah baca buku ini, what I get from the book, jadi di sini gue banyak banget dapet pelajaran dari buku tentang orang yang memasangkan sayap kecil ini. Jadi intinya gue mau banget ketemu sama yang namanya Irfan Hakim, dan gue mau minta disemangatin. Gue tuh rasanya pengen bilang, semangatin aku dong kakak, kayak gitu loh. Jadi kayak serius banget deh. Kalau baca buku ini tuh jadi kayak pengen banget kenal sama yang namanya Irfan Hakim, karena dia tuh dijelasin sebagai sosok yang ramah banget, terus humble, supel ke semua orang. Dan gue tuh rasanya tuh mau ngikutin cara hidupnya dia, dimana dia selalu berlaku ramah ke semua orang, dan juga dimana dia harus bangkit ketika dia lagi down kayak gitu. Terus keteraturan hidupnya tuh bikin dia bisa mencapai level dia sekarang. Jadi please Abang Irfan Hakim, kalau misalkan mau ketemu sama aku, bisa banget ya nyamperin, bisa tanya ke Iye. Oke, next point what I don't get from the book. Karena ini buku non-fiksi ya, lagi-lagi. Jadi ini kan berdasarkan kisah nyata, apa yang dirasakan oleh para penulis yang ngasih opini di sini. Jadi menurut gue nggak ada yang bisa dikritisi, tapi ada
Ada satu, lebih ke karena ini ditulis oleh banyak orang, jadi berbagai sudut pandang dan mereka pastinya punya gaya kepenulisan yang beda-beda. Jadi bikin gue harus beradaptasi sama gaya kepenulisan mereka sendiri gitu. Setiap pindah chapter, setiap pindah penulis, gue jadi harus menyesuaikan dengan otak gue kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Ya itulah pokoknya. Alright, next point, rating. To be honest, I don't really like non-fiction books because menurut gue non-fiksi itu kayak kurang asik gitu, nggak ada cerita dan klimaks-klimaks yang seru gitu. Tapi ketika gue baca ini, jujur gue suka banget. Dan ini adalah buku kedua non-fiksi yang gue baca yang berbau-bau motivasi ya. Yang pertama itu gue kemarin sempat baca The Subtle Art of Not Giving an F, dan itu gue kurang suka karena gue udah nggak butuh motivasi dalam hidup gue gitu. Jadi ya udah. Nah makanya rating yang mau gue kasih ke buku ini adalah 7,5. Mungkin menurut kalian kecil, tapi ini udah gede banget buat buku non-fiksi yang gue kasih ya. Karena kan gue baru baca 2 buku. Ya karena ini kan buku non-fiksi kedua yang gue baca. Alright Controversial, sekian dari gue. Semoga video kali ini menginspirasi kalian untuk mau membaca. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!